Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya. Jadi untuk kesempatan kali ini masih tetap membahas tentang soal SKB bagi guru SD. Dan sekarang khususnya saya bahas tentang matematika. Oke, tidak berlama-lama kita langsung saja ke soalnya ya. Oke, kita mulai dari soal yang pertama, yaitu suhu udara mula-mula di sebuah ruang pendingin sebesar 20 derajat Celcius. Mesin pendingin di ruang tersebut dihidupkan sehingga setiap 5 menit suhu udara turun sebanyak 3 derajat Celcius. Suhu udara mencapai min 4 derajat Celcius setelah mesin dihidupkan selama A 45 menit, B 40 menit, C 35 menit, D 30 menit. Jadi untuk soal nomor 1 ini jawabannya adalah yang D. Nah, sedangkan untuk penyelesaiannya saya menggunakan cara sederhana saja. Jadi ini awal suhunya kan 20 derajat Celcius. Kemudian setiap 5 menit turun sebesar 3 derajat Celcius. Nah, jadi caranya adalah nanti yang turunnya kan 3 derajat Celcius. Jadi nanti tiganya ini kita kalikan dia dengan kira-kira berapa kali dia akan turun sehingga nanti dia menghasilkan angka mencapai dengan min 4 derajat Celcius. Nah, jadi di sini saya prediksikan bahwa setiap dia 5 menit turun 3 itu saya prediksikan ini dia akan mencapai penurunan sebanyak 8 kali. Makanya di sini saya menggunakan 3 dikalikan 8 yaitu 24. Nah, di sini maka 20 pembuktiannya sehingga dia mencapai suhu min 4 derajat Celcius itu adalah 20-nya kita kurangkan dia dengan 24, maka hasilnya adalah min 4. Nah, karena kita udah prediksi banyak penurunannya 8 kali, otomatis 5 menitnya itu nanti kita kalikan dia dengan 8, maka di sini hasilnya adalah 40 menit. Nah, di sini juga karena ini tidak terlalu banyak, bisa kita menggunakan semacam ini ya, atau kita menggunakan deret ya. Jadi ini kita gunakan deret angkanya ini, kita mulai startnya adalah 20. Karena ini setiap 5 menit dia berkurang 3 derajat Celcius, otomatis 20-nya ini nanti kita kurangkan dia dengan 3. Maka hasilnya adalah 17, kemudian 14, 11, 8, 5, 2, min 1 hingga min 4. Nah, ini kan penurunannya ini berlaku dia sebanyak 8 kali. Maka di sini juga kita kalikan dia dengan 8. Maka 8 kita kalikan dengan 5, maka hasilnya juga 40 ya. Oke, kita beralih ke soal nomor 2. Jadi di sini soal nomor 2 adalah hasil dari 5y per 4x ditambah dia dengan 2x per 3y dikurangi dengan y kuadrat per 12xy adalah A. 7y kuadrat ditambah dengan 4x kuadrat per 6xy. B-nya adalah 7y kuadrat dikurangi dengan 4x kuadrat per 6xy. Yang C-nya adalah 4y kuadrat ditambah dengan 7x kuadrat per 6xy. Sedangkan untuk D-nya adalah 4y kuadrat dikurangi dengan 7x kuadrat per 6xy. Untuk soal nomor 2 ini jawabannya adalah yang A. Nah, cara penyelesaiannya adalah seperti ini. Jadi hal utama yang kita lakukan untuk pertanyaan seperti ini adalah kita harus menyamakan penyebutnya. Nah, untuk soal yang ini penyebutnya itu kita menggunakannya adalah 12xy. Nah, jadi caranya adalah kita mencari satu-satu terlebih dahulu ini supaya gampang nanti cara kita menyusunnya. Jadi di sini kita mulainya dari 5y per 4x-nya ini. Jadi 5y per 4x-nya ini kira-kira kita mau mengkalikannya dengan apa sehingga nanti penyebutnya adalah 12xy. Nah, di sini untuk 5y per 4x-nya ini nanti kita kalikan dia dengan 3y sehingga hasilnya adalah 3y kita kalikan dia dengan 5y, otomatis nanti hasilnya adalah 15y kuadrat. Kemudian 3y-nya kita kalikan dia dengan 4x, maka di sini hasilnya adalah 12xy. Nah, berlanjut kita beralih ke 2x per 3y. Nah, untuk 2x per 3y ini kira-kira kita kalikan berapa nanti sehingga penyebutnya adalah 12xy. Nah, di sini kan kita kalikan dia dengan 4x, nanti kita kalikan dia dengan 2x. 4x dikalikan 2x ini maka hasilnya adalah 8x kuadrat. Kemudian 4x-nya kita kalikan dia dengan 3y, maka di sini adalah 12xy. Nah, untuk yang y kuadrat per 12xy-nya ini nanti kita kalikan dia dengan 1 sehingga hasilnya adalah y kuadrat per 12xy. Nah,
Kalau sudah seperti ini, nanti hasil perkaliannya kita gabung karena ini penyebutnya sama, jadi kita pakai pernya satu saja. Maka di sini penyebutnya itu adalah 12xy. Nah, di sini kita susun dia menjadi 15y kuadrat ditambah dia dengan 8x kuadrat dikurangi dia dengan y kuadrat. Nah, di sini sama dengannya adalah karena 15y kuadrat itu ada yang sama, berarti ini yang samanya adalah dikurangi dia dengan y kuadrat. Maka di sini hasilnya adalah 14y kuadrat, kemudian ditambah dia dengan 8x kuadrat dibagi dia dengan per 12xy. Nah, di sini kita menyederhanakannya. Ini kita sama-sama membaginya dengan 2. Maka di sini hasilnya pembagiannya dengan 2, otomatis 14y kuadrat ini kalau dibagi dengan 2 maka hasilnya adalah 7y kuadrat. Sedangkan 8x kuadratnya ini kalau dibagi 2 otomatis nanti hasilnya adalah 4x kuadrat per, nah 12-nya dibagi 2 maka hasilnya adalah 6xy. Maka untuk soal nomor 2 ini jawabannya jelas bahwa 7y kuadrat ditambah dia dengan 4x kuadrat per 6xy. Oke, kita beralih ke soal nomor 3. Penyelesaian dari min 1/3 dalam kurungnya adalah 5x dikurangi dia dengan 21 tutup kurung. Ini lebih besar atau sama dengan 3/4 dalam kurungnya adalah 10 dikurangi 2x adalah a x lebih besar atau sama dengan 3, yang B-nya X-nya lebih kecil atau sama dengan 3, yang C X-nya lebih besar atau sama dengan min 3, yang D-nya adalah X-nya lebih kecil atau sama dengan min 3. Jadi untuk nomor 3 ini jawabannya adalah yang C. Jadi penyelesaiannya seperti ini ya. Jadi di sini nanti pecahan yang dikali silang ini kita kali silang terlebih dahulu. Maksudnya adalah min 1/3-nya ini nanti kita kalikan silang dia dengan 3/4. Maka di sini otomatis adalah min 1-nya nanti ini kita kalikan dia dengan 4, maka hasilnya di sini adalah min 4. Kemudian 3-nya nanti kita kalikan dia dengan 3, maka hasilnya adalah 9. Nah, di sini kita langsung mendapatkannya adalah min 4. Kita kalikan dia dengan 5x, kita kalikan dengan min 21, yang sebelahnya adalah 9. Kita kalikan dengan 10 dikurangi dengan 2x. Maka di sini hasilnya adalah min 4, kita kalikan dia dengan 5x, maka di sini hasilnya adalah min 20x ditambah dia dengan min 4 dikalikan dengan min 21, otomatis hasilnya adalah ditambah dia dengan 84. Kemudian yang 9-nya di sini, 9-nya kita kalikan dia dengan 10, berarti 9 dikalikan 10 hasilnya adalah 90. Sedangkan 9 dikalikan dengan min 2x, nanti di sini hasilnya adalah min 18x. Maka di sini kita pindahkan posisinya, berarti ini min 20x ditambah 18x lebih besar atau sama dengan 90 dikurangi 84. Di sini hasilnya adalah min 2x lebih besar atau sama dengan 6, kemudian sama dengan X. Jadi berarti ini 6-nya kita bagi dia dengan min 2, maka X di sini hasilnya adalah min 3. Maka tepat jawabannya yang nomor 3 adalah yang C. Oke, kita beralih ke nomor 4. Diketahui A dan B merupakan penyelesaian sistem persamaan berikut. X min 5/4 dikurangi dengan 5Y min 7/2 sama dengan min 7. Di sini 2x min 1/3 ditambah dengan 4y plus 3/5 sama dengan min 2. Nilai 2AB adalah A 21, B 14, C min 20, D adalah min 42. Untuk soal nomor 4 ini jawabannya adalah yang D. Dan cara penyelesaiannya semacam ini ya. Jadi selesaikan terlebih dahulu satu persatu. Oke, jadi kita mulai menyelesaikan yang X min 5/4. Kemudian dikurangi dia dengan 5Y/7-nya per 2 sama dengan min 7. Nah, di sini kita juga sama. Ini kita menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Maka di sini dihasilkan karena ini 4 pernya adalah 4 dan 2, otomatis penyebutnya adalah yang 4. Nah, maka di sini kita langsung saja
Mengkalikannya berarti kalau untuk 4 itu kan berarti kita kalikan dia dengan 1, maka tetap hasilnya adalah X min 5. Nah, sedangkan untuk yang 5Y min 7-nya ini kita kalikan dia dengan 2, maka hasilnya adalah 10Y min 14 sama dengan min 7. Nah, kemudian kita satukan, ini hasilnya adalah X min 10Y min 5 min 14 per 4 sama dengan min 7. Di sini maka hasilnya adalah X dikurangi 10Y ditambah dengan 9 per 4 kemudian sama dengan min 7. Nah, di sini kemudian yang kita kalikan adalah 4-nya, nanti pindah ke sebelah untuk kita kalikan dia dengan min 7. Maka di sini yang diperoleh adalah, atau yang kita ubahnya adalah X min 10Y ditambah dengan 9 sama dengan min 7X4. Nah, maka kita akan memperoleh di sini, nanti kita memperoleh persamaan pertama. Jadi di sini kita uraikan terlebih dahulu, berarti X min 10Y sama dengan min 28 min 9. Maka hasil persamaannya adalah X min 10Y sama dengan min 37. Ini untuk yang pertama. Untuk yang keduanya berarti 2X min 1 per 3 ditambah dengan 4Y plus 3 per 5. Ini juga sama, ini kita harus menyamakan penyebutnya juga. Maka di sini untuk yang keduanya ini penyebutnya adalah yang 15. Nah, nanti tinggal kita mengkalikannya saja. Nah, untuk yang 3 per 3-nya ini kita kalikan dengan 5, maka 5 kita kalikan dengan 2X. Maka hasilnya adalah 10X. Kemudian 5 kita kalikan dengan min 1, maka hasilnya adalah min 5. Nah, sedangkan untuk per 5-nya ini kita kalikan dia dengan 3, maka 3 kita kalikan dengan 4Y, maka hasilnya adalah 12Y. Kemudian kita kalikan dia dengan 3 kali 3 sama dengan 9 per 15 sama dengan min 2. Maka di sini hasilnya adalah 10X min 5 plus 12Y plus 9 per 15. Nah, nanti di sini yang 15-nya min 2 ini maka diperoleh adalah 10X plus 12Y min 5 ditambah 9 per 15 sama dengan min 2. Nanti 15-nya kita kalikan dia dengan min 2. Maka di sini hasilnya adalah 10X ditambah dia dengan 12Y ditambah dengan 4 sama dengan min 30. Nah, di sini hasilnya adalah 10X ditambah 12Y sama dengan min 30 dikurangi dengan 4. Maka di sini kita akan menemukan atau mendapatkan persamaan yang kedua, yaitu 10X ditambah dengan 12Y sama dengan min 34. Nah, kalau kita sudah mendapatkan persamaan 1 dan 2, di sini tinggal kita membuatnya menjadi atau kita mengoperasikannya menjadi eliminasi substitusi. Jadi ini kita susun seperti ini, X min 10Y sama dengan min 37, kemudian 10X ditambah dengan 12Y sama dengan min 34. Nah, ini nanti kita tinggal mengkalikannya, maka di sini nanti Y-nya kita peroleh, yaitu hasilnya adalah 3. Sedangkan untuk berikutnya X-nya itu kita dapatkannya adalah min 7. Maka di sini nilai 2 AB itu adalah 2 kita kalikan dengan min 7, kita kalikan dengan 3, maka di sini hasilnya adalah min 42. Nah, jadi teman-teman juga bisa menggunakan sistem eliminasi substitusi ini, maksudnya kita menyelesaikannya hanya sekali. Nanti kita bisa menghitungnya untuk menemukan X misalnya. Ini kan kita udah menemukan Y-nya. Untuk menemukan X-nya cukup kita mengambil yang persamaan satu saja, tinggal kita masukkan nilai Y-nya, maka nanti kita bisa memperoleh X ya. Tapi terserah teman-teman ya, atau tergantung teman-teman bisa menguraikan semuanya terlebih dahulu, baru dimasukkan di soal apa yang dicari ya. Oke, kita beralih ke nomor 5. Nah, untuk nomor 5 ini, hasil dari 6AB per C dibagi dengan B per AC dikalikan dengan 1 per 3AC adalah A 2A per C, yang B 2A per B, yang C adalah 2C per A, sedangkan yang D-nya adalah 2C per B. Di sini jawabannya yang tepat adalah yang A, yaitu 2A per C. Nah, jadi di sini kita jawabnya ya.
Jadi ini kita mengambil satu persatu dulu. Jadi ini kita mengambil pembagiannya karena dia posisinya di kanan. Jadi kita dahulukan yang kanan ya. Jadi 6AB per C ini dibagi dengan B per AC ini berarti ini kan kita pakai sistem rumusnya yaitu kita kalikan silang. Maka kita akan memperoleh bahwa 6AB dikalikan ya dengan AC maka hasilnya adalah 6A kuadrat BC. Sedangkan untuk C kita kalikan dengan B, otomatis di sini hasilnya adalah BC. Nah, setelah kita memperoleh 6A kuadrat BC per BC-nya, baru kita kalikan dia dengan 1 per 3 AC. Nah, di sini 6A kuadrat BC kita kalikan dengan 1, tetap hasilnya adalah 6A kuadrat BC. Sedangkan untuk BC kita kalikan dia dengan 3AC, maka di sini hasilnya adalah 3ABC kuadrat. Nah, di sini tinggal kita mencoretnya saja. Di sini 6 per 3-nya ini 6 per 3 kita sederhanakan, berarti ini sama-sama kita bagi dia dengan 3. Berarti 6-nya kita bagi 3, otomatis hasilnya adalah 2. Berarti 3 bagi 3 hasilnya 1, boleh tanpa kita tulis. Nah, sedangkan A kuadrat per A-nya ini kita coret A-nya, sisanya adalah A. Nah, sedangkan yang B ini kita coret berarti habis semuanya. Sedangkan C per C kuadrat ini kita coret C-nya, sisanya adalah C yang per-nya ya. Jadi maka diperoleh hasilnya adalah 2A per C. Oke, kita beralih ke nomor 6. Diketahui penyelesaian persamaan min 3 2x min 5 ditambah dengan 11 sama dengan 2 dalam kurung 5x ditambah 7 tutup kurung dikurangi dengan 4 adalah P. Nilai 2P min 5 adalah A min 7, B min 3, C 1, D 7. Jadi ini jawabannya adalah yang B. Jadi cara penyelesaiannya ini saya rasa teman-teman juga udah paham. Tinggal kita mengkalikannya saja ya. Berarti ini min 3 dikalikan dengan 2x, maka di sini hasilnya adalah min 6x. Kemudian min 3 dikalikan dengan min 5, maka hasilnya adalah plus 15 ditambah dia dengan 11. Untuk yang sebelahnya berarti 2 kita kalikan dengan 5x, maka hasilnya adalah 10x. Kemudian 2 kita kalikan dengan plus 7, otomatis hasilnya adalah 14, baru kita kurangkan dia dengan 4. Nah, maka di sini hasilnya adalah min 6x ditambah 26, kemudian sama dengan 10x ditambah dengan 10. Sekarang kita pindahkan posisinya supaya kita nanti bisa mencari jawabannya atau x-nya ya. Berarti di sini min 6x dikurangi dia dengan 10x sama dengan 10 dikurangi 26. Maka di sini hasilnya adalah min 16x sama dengan min 16. Nah, berarti di sini x-nya adalah min 16, kita bagi dengan min 16, maka hasilnya adalah positif 1. Nah, langsung kita masukkan ke soalnya. Berarti di sini nilai untuk x-nya atau p-nya adalah 1. Maka di sini 2p min 5 adalah 2, kita kalikan dengan 1, kita kurangkan dia dengan 5. Maka di sini hasilnya adalah 2, kita kurangkan dengan 5, hasilnya adalah min 3. Oke, kita beralih ke nomor 7 ya. Sebanyak 45 pengunjung toko kue diwawancarai mengenai kue yang mereka sukai. Dari hasil wawancara diketahui 24 orang menyukai kue keju dan 32 orang menyukai kue coklat. Jika 6 orang tidak menyukai kedua kue, banyak pengunjung yang menyukai kedua kue adalah A 5 orang, B 11 orang, C 17 orang, D 20 orang. Jadi di sini untuk nomor 7 itu jawabannya adalah yang C adalah 17 orang. Di sini cara penyelesaiannya yang paling cepat menurut saya adalah kita langsung menggambar diagram pennya saja seperti ini. Kalau dia semacam ini, saya rasa teman-teman juga udah mengerti atau mungkin soalnya ini mudah menurut teman-teman ya. Ini kalau sudah seperti ini, langsung saja kita masukkan dia seperti ini. Kita udah buat diagram fan-nya. Kemudian kita langsung seperti ini. Di sini totalnya kan 45 pengunjung toko kue. Kemudian kita ubah dia keju ke coklat. Nah, yang ditanyakan adalah pengunjung yang menyukai kedua kue. Di sini kita udah istilahnya mengidentifikasinya keju dan coklat. Nah, untuk kejunya adalah 24, kita kurangkan dia dengan X. Kemudian yang suka keduanya kita taruh X.
Kemudian coklatnya ini 32-nya kita kurangkan dia dengan X. Kemudian di luarnya yang tidak menyukai keduanya kita taruh 6. Nah, maka di sini kalau sudah kita membuat diagram pennya, langsung saja kita mengoperasikannya semacam ini. Berarti 24 dikurangkan dengan X, kemudian ditambah dengan X, ditambah dengan 32, dikurangkan dengan X, ditambah dia dengan 6, sama dengan 45. Jadi di sini sama dengan min X min X plus 24 ditambah 32 ditambah 6 sama dengan 45. Maka di sini hasilnya adalah min X ditambah dengan 62 sama dengan 45. Berarti di sini min X sama dengan 45 dikurangi dengan 62. Kemudian min X sama dengan min 17, berarti X-nya itu sama dia dengan 17 ya. Jadi supaya dia tidak hasilnya min, sebenarnya nanti bisa untuk coklatnya itu kita letakkan X dikurangi dengan 32 ya. Boleh kita balik ya. Intinya nanti pada saat pengoperasikannya itu, maka di sini hasilnya yang nomor 7 itu adalah 17 orang. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Di kelas 9B terdapat 32 orang siswa. Semua siswa membawa minimal salah satu cat air atau pensil warna. Sebanyak 18 orang siswa membawa cat air dan 9 siswa membawa keduanya. Banyak siswa yang hanya membawa pensil warna adalah A. 9 orang, B. 14 orang, C. 17 orang, D. 23 orang. Jadi untuk nomor 8 ini jawabannya adalah yang B, yaitu 14 orang. Ini caranya sama dengan nomor 7 tadi itu, bahkan ini materinya juga sama ya. Jadi kita langsung buat diagram pennya seperti ini. Kemudian kita kelompokkan semacam ini. Ini cat air dan pensil warna. Sebenarnya bisa kita langsung menaruh nilainya. Totalnya adalah 32 orang siswa. Kemudian di sini saya menggunakan 18 dikurangkan dengan 9. Kemudian kita yang menyukai keduanya atau yang membawa keduanya adalah 9. Untuk pensil warnanya di X. Yang tidak membawa keduanya tidak ada, berarti ini kita kosongkan. Untuk pensil warna ini sebenarnya bisa nanti kita menggunakan X dikurangi 9 ya. Tapi nanti kalau kita udah menemukannya, nanti kita melakukan 2 kali pengoperasian ya. Tapi di sini saya langsung saja meletakkan X-nya supaya kita sekali mencarinya ya. Oke, jadi di sini soalnya itu ya seperti yang saya katakan tadi, ini hampir sama. Ini bisa langsung kita menggunakan yang tadi itu ya, yang saya ucapkan tadi itu X dikurangi dengan 9. Nah, di sini adalah hasilnya adalah 18 kita kurangkan dengan 9 ditambah dengan 9 ditambah dengan X sama dengan 32. Ini sama dengan 18 ditambah dengan X kemudian sama dengan 32. Berarti di sini X sama dengan 32-nya kita kurangkan dengan 18, maka X-nya adalah 14 orang ya. Ini boleh secara ini, tapi kita dahulukan yang konsep terlebih dahulu ya, yang menggunakan X-9 ya. Oke, kita beralih ke nomor 9. Di sebuah tempat parkir terdapat 68 kendaraan yang terdiri dari sepeda motor roda 2 dan mobil roda 4. Jika dihitung jumlah roda keseluruhan adalah 160. Biaya parkir sebuah sepeda motor adalah Rp1.000, sedangkan biaya parkir sebuah mobil adalah Rp3.000. Pendapatan uang parkir seluruhnya adalah A. Rp92.000, yang B adalah Rp122.000, yang C adalah Rp156.000, yang D adalah Rp180.000. Jadi untuk nomor 9 ini jawabannya adalah yang A, Rp92.000. Cara penyelesaiannya adalah, jadi gini ya, untuk penyelesaiannya ini kita misalkan dia bahwa X itu adalah sepeda motor, kemudian yang Y-nya adalah mobil,
maka kita akan memperoleh persamaan yang pertama itu adalah X ditambah dengan Y sama dengan 68. Ini terkait dia dengan jumlah kendaraan. Kemudian untuk persamaan yang kedua adalah 2X ditambah dengan 4Y sama dengan 160. Ini untuk jumlah roda kendaraan. Ya. Jadi ini kita sudah mendapatkan persamaan satu dan kedua. Maka kalau sudah mendapatkan persamaannya, maka kita akan melakukan yang namanya eliminasi substitusi. Jadi ini kita langsung X plus Y sama dengan 68. Kemudian 2X ditambah dengan 4Y sama dengan 168. Ini untuk mencari Y-nya otomatis kita menggunakan X, yaitu 2 dan 1. Kita kalikan 2 dan kalikan 1. Maka hasilnya di sini adalah Y sama dengan 12. Kemudian untuk kita mencari X-nya berarti Y-nya yang kita gunakan untuk mengkalikannya berarti 4 dan 1. Maka X-nya hasilnya adalah 56. Berarti ini otomatis kita sudah mendapatkan bahwa jumlah sepeda motor itu adalah 56. Kemudian untuk mobilnya itu kita dapatkan 12-nya. Kalau sudah seperti ini kita langsung memasukkannya saja. Karena ini kita udah tahu harganya. Otomatis 56-nya ini untuk sepeda motornya. Nanti kita kalikan dia dengan biaya parkirnya yang 1.000. Baru kita tambah dia nanti dengan 12 jumlah mobil. Kemudian kita kalikan dia dengan pembayaran parkirnya yaitu 3.000. Maka di sini kita mengkalikannya 56-nya kita kalikan 1.000, maka hasilnya adalah 56.000. Kemudian 12-nya kita kalikan dia dengan 3, maka hasilnya adalah 36.000. Maka 56-nya kita tambah dengan 36.000, maka di sini hasilnya adalah 92.000 rupiah ya. Jadi kalau soal yang ini saya rasa teman-teman udah bisa ya, apalagi sistem eliminasi tanpa kita berpanjang lebar, teman-teman udah langsung action ya. Oke, kita beralih ke nomor 10 atau soal yang terakhir. Jadi di sini Pak Lili mempunyai sebuah perkarangan berbentuk persegi panjang berukuran 25 meter dikalikan dengan 18 meter. Di sekeliling pekarangan diberi pagar batu bata. Setiap meter pagar memerlukan 80 batu bata. Banyak batu bata yang diperlukan untuk membuat pagar tersebut adalah A 6.880 buah. Sedangkan yang B 6.808 buah, yang C adalah 6.088 buah, sedangkan yang D adalah 6.008 buah. Untuk nomor 10 ini jawabannya adalah yang A. Nah, cara penyelesaiannya ini saya rasa cukup gampang dan teman-teman juga sepertinya udah bisa. Ini kita menggunakan rumus keliling bahwa untuk keliling persegi panjang itu berarti 2 kita kalikan dengan P ditambah dengan L, panjang ditambah dengan lebar. Maka di sini karena udah panjang dan lebarnya udah ditentukan, berarti tinggal kita memasukkannya ke rumusnya, berarti 2 nanti kita kalikan dia dengan 25 plus 18. Oke, 25-nya dan tambah 18-nya kita jumlahkan dulu, maka hasilnya adalah 43. Baru 2-nya kita kalikan dengan 43, maka di sini hasilnya adalah 86. Kalau sudah kita peroleh semacam ini, berarti nanti tinggal kita memasukkannya dengan pagar memerlukan batu bata. Jadi setiap meternya itu dia membutuhkan 80 batu bata. Nah, karena ini kelilingnya adalah 86 meter, maka otomatis 86-nya ini nanti kita kalikan dia dengan 80. Maka di sini dihasilkan atau diperolehnya adalah 6.880 buah batu bata ya. Semoga teman-teman bisa mengerti ya. Oke teman-teman, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan bila ada hal-hal kesalahan. Berikan kritik dan saran atau berkomentar. Ini kita sama-sama berdiskusi supaya kita enak dan kita sama-sama belajar ya. Oke, akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.